فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-hadits al-faidatus sadisah, faidah yang ke-6, wa fihi syafaqatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ummatih. Di dalam hadis tadi ada apa? Belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, yaitu beliau betul-betul sangat memperhatikan jangan sampai sahabat beliau tadi itu difitnah oleh setan sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang tidak baik, walaupun tidak sampai diucapkan misalkan. Bahkan apa sekedar detikan di dalam hati atau bisikan hati yang kurang baik, itu pun Rasulullah berusaha untuk menahan jangan sampai itu terjadi dan mengingatkan bahwasanya setan memang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini adalah bentuk rahmat Rasulullah kepada umat beliau. Jadi betul-betul beliau adalah sebagai rahmat lil alamin, dan seperti ini tidak perlu menunggu adanya kekhilafahan. Tidak perlu sampai terbentuk negara baru terjadi rahmat. Rahmat itu sangat luas, bukan rahmat itu hanya sekedar apa? Pembagian duit banyak-banyak tiap bulan. Ini adalah pandangan sempit dari apa? Orang-orang Khawarij, yang memang Khawarij itu sejak dulu sudut pandang mereka adalah harta. Kalau pemerintah bagi harta dengan baik dalam pandangan mereka, nggak ada berontak. Tapi kalau pemerintah kurang dalam masalah pembagian harta, mereka berontak. Memang sudut pandangnya adalah selalu masalah harta. Bahkan kakek moyang mereka, yaitu siapa itu? Dzul Khuwaisirah atau Ibnu Dzul Khuwaisirah, mengkritik nabinya adalah dari sisi pembagian harta. Mereka bukan orang yang ikhlas lillahi ta'ala menegakkan agama Allah, tapi intinya adalah masalah harta. Tayyib. Maka dari sini kita tahu bahwasanya rahmat itu bukan hanya dengan harta, bahkan rahmat adalah seperti yang diajarkan Nabi tadi, menahan jangan sampai muslimin saling buruk sangka satu sama lain, dan pintu-pintunya juga ditutup. Bukan hanya kita melarang orang buruk sangka, tapi juga apa? Kita berusaha agar diri kita jangan sampai menyebabkan orang layak buruk sangka pada kita. Tutup pintu-pintu yang menyebabkan orang jadi buruk sangka tadi. Dengan apa? Tidak masuk kepada perkara-perkara yang buruk atau masuk ke tempat-tempat yang buruk dan sebagainya. Tayyib, fa innahu ya'lamu min zahiril hal anna rajulaini lam yadhunna syai'a. Karena beliau tahu dari zahir keadaan bahwasanya jelas dua orang Ansor tadi tidak menyangka apa-apa. Wa innama alima kaida syaitanis syadid. Hanya saja Rasulullah tahu bahwasanya tipu daya setan itu memang sangat keras. Beliau tahu para sahabat itu mereka mempercepat langkah bukan karena buruk sangka Rasulullah, oh ini sedang berduaan dengan wanita asing, enggak, tapi apa? Mereka pemalu, mereka tidak ingin berdekatan dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih dengan istrinya. Tapi apa? Rasulullah tetap mengucapkan kalimat tadi, berjalanlah dengan pelan-pelan, bukan dari sisi buruk sangka atau khawatir mereka buruk sangka, tapi karena tipu daya setan itu membahayakan. Fa khafa alaihima an yuwaswisa alaihima bisyai'. Maka Rasulullah SAW khawatir terhadap mereka berdua, yaitu setan menimbulkan bisikan-bisikan kepada mereka berdua, walaupun awalnya itu tidak ada bisikan ataupun tidak ada persangkaan tadi. Yakunu sababa halakihima, yang akan menyebabkan kebinasaan mereka berdua. Iya, kalau sampai buruk sangka pada Nabi ini jadi binasa. Buruk sangka pada sama muslimin aja boleh jadi dosa, apalagi kepada Nabi. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, wa minhu, dan di antara faedah dari hadis ini, yang bagi lil hakim ayyubayyina lil mahkumi alaihi wajhal hukum. Seharusnya bagi hakim untuk menjelaskan kepada orang yang dia hukumi itu apa sisi hukumnya. Tidak sekedar sudah hukum saya begini, jangan banyak tanya. Enggak, tapi jelaskan kenapa begini, hujahnya bagaimana, dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia itu tunduk kepada apa? Kepada hujah. Walaupun dohirnya mungkin dia enggak tunduk, tapi hatinya akan tunduk itu. Kalau sekedar dia dipaksa-paksa, mungkin dia akan mau dipaksa, tapi hatinya akan berontak. Kenapa sih seperti ini? Tanpa apa? Dikasih tahu. Tapi kalau dikasih tahu, oh dia akan apa? Sukarela. Oh ternyata begitu. Oh betul berarti. Kenapa? Karena hujjah dikatakan sultan karena memang dia itu akan apa? Dengan kebenarannya dan dipahami oleh akal, menyebabkan apa? Hati itu akan tunduk kepada argumentasi tadi. Sementara seorang hakim, dia lebih suka, kalau hakimnya adalah hakim yang berakal, dia lebih suka untuk ditaati atas dasar
cinta dan pemahaman daripada dia itu ditaati atas dasar keterpaksaan. Nggak ada gunanya orang taat pada kita tapi terpaksa, dalam hati dia menggerutu, dalam hati dia mengutuk, nggak ada gunanya itu. Tapi apa? Dia taat pada kita karena tahu ternyata hukum kita adalah hukum yang benar, hukum yang masuk akal, hukum yang ternyata saya tahu, ternyata ini adalah adil, dan seterusnya. Sehingga apa? Ditaati dengan apa? Dengan penuh kegembiraan. Walaupun kita sedang tidak ada, dia akan apa? Taat. Dia tahu ini adalah hukum yang bagus. Tapi kalau semata-mata terpaksa, ketika kita nggak ada, dia akan apa? Akan durhaka dan seterusnya. Baik, idza kana khafiyan alaih, apabila sisi hukum tadi tersamarkan bagi dia, nafyan lituhmah, untuk meniadakan tuduhan bahwasanya dirinya tidak adil barangkali, atau tuduhan-tuduhan yang lain bahwasanya dia jahil. Dia mungkin pengen baik tapi dia jahil, hakimnya ini hukumnya salah. Tapi kalau hakimnya menjelaskan, saya hukumi demikian karena alasannya begini, argumentasinya begini, dalilnya begini, maka dia akan tahu, oh ternyata begitu. Selesai. Baik. Kemudian yang ke-8, jawazu khulwatil mu'takifi bi zaujih wa muhaddatsatihi, yaitu boleh seorang yang iktikaf itu bersepi-sepi, bersendirian dengan istrinya, dan apa itu? Berbincang-bincang, sembang-sembang dengan istrinya tadi. Idza lam yusir dzalika syahwatahu almunafiyata lil iktikaf. Apabila sembang-sembangnya tadi itu tidak mengobarkan syahwat dia, yang mana pengobaran syahwat itu akan bertentangan dengan maksud iktikaf. Iya, jangan sampai apa? Saling menggoda satu sama lain. Ini sedang iktikaf, nanti menggodanya nanti di qadha nanti. Sabar dulu. Baik. Yang ke-9, qala Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, wa fil hadis dalilun ala hujumi khawatiris syaitan 'alan nafs. Dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya apa itu? Bisikan-bisikan setan, khawatir, yaitu detikan, desiran, itu akan menyerang jiwa. Walaupun ini jiwa orang-orang terbaik, yaitu para sahabat. Semuanya memang diuji. Bahkan apa? Jangankan para sahabat, bahkan Nabi Yusuf pun diuji. Tapi apa? Beliau dengan ketakwaannya merubah dosa itu, yaitu merubah kemungkinan dosa menjadi apa? Menjadi sebuah pahala. Karena keinginan berbuat jelek, keinginan yang wajar karena masih manusia, tiba-tiba muncul syahwat yang tidak baik, kemudian apa? Ditahan karena Allah, maka ini berubah jadi pahala. Dan sama sekali itu bukan celaan, karena memang ini adalah faktor manusiawi yang penting tidak diucapkan dan tidak diamalkan kejelekan tadi. Tiba-tiba muncul sesuatu kemudian dilawan. Justru ini adalah tanda apa? Tanda kebesaran iman pada seseorang. Sebagaimana sebagian sahabat, hadis muttafaqun alaih, itu mengeluh pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami binasa. Apa itu? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ada bisikan-bisikan ke dalam hati kami yang kami lebih suka untuk kami itu jatuh dari langit atau jatuh dari atas dan kami hancur daripada kami harus mengucapkan itu. Bisikan-bisikan yang sangat buruk. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian mendapatkan itu? Mereka mengatakan iya. Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Dalam lafaz yang lain, dzaka sharihul iman. Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya setan tadi, menolak bisikan setan, tipu daya setan tadi kepada waswasah. Sekedar bisikan saja, tidak mampu untuk apa? Untuk menggoda para sahabat sampai tergelincir. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan itu adalah jelasnya iman, yaitu apa? Manakala bisikan tadi muncul dan kalian melawan, maka itu menunjukkan memang iman kalian adalah iman yang kuat. Maka kita tidak heran kalau apa? Bisikan itu muncul pada diri kita, bahkan pada sahabat, bahkan kepada Nabi Yusuf. Tapi apa? Orang yang bertakwa dia mampu melawan itu dan kemudian apa? Berubah menjadi kebaikan. Wa maka min dalika ghairu maqdurin ala daf'ihi la yu'akhadhu bih. Adapun perkara yang masuk di dalam bisikan-bisikan tadi yang memang tidak mungkin untuk ditolak, dalam artian apa? Bisikan itu memang akan muncul. Ditolak dalam arti, kalau yang Anda maksud ditolak tadi adalah apa? Jangan sampai itu diucapkan atau bahkan diamalkan. Ajakan tadi memang tidak mungkin kita tolak, tetap dia akan muncul. Tapi apa? Kita tolak untuk jangan sampai dia itu keluar dengan apa? Ucapan atau keluar menjadi perbuatan untuk ditaati. Maka sekedar bisikan-bisikan yang memang tidak mungkin dia itu terbendung munculnya, maka itu tidak dihukum. Liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sementara berbolak-baliknya hati ini di luar kemampuan kita. Memang inilah hati. Innama sumiyal qalbu qalban liyataqallab.
Dia itu dinamakan qalbun karena apa? Memang dia itu suka berbolak-balik. Yang penting hanya berbolak-balik dalam hati, tidak sampai apa? Muncul dalam ucapan atau keyakinan yang teguh atau bahkan perbuatan yang salah-salah tadi itu. Qala Sun'ani al-wiswas tatrukul qalb. Wiswas ini jamak dari waswasah. Dia itu memang akan selalu mengetuk hati, mendatangi hati. Fa inistar salal abdu ma'aha qadathu ila syak. Kalau hamba itu membiarkan waswasah itu dibiarkan terus-menerus datang, bahkan apa? Bisikan itu dipikirkan, direnungkan, dan maka apa? Bisikan ini akan membimbing dia kepada keraguan. Akhirnya betul-betul apa? Dia jadi ragu. Wa in qata'aha bidzikri wal isti'adzah dhahabat anhu. Tapi kalau dia memutuskan rantai bisikan-bisikan tadi itu dengan cara berzikir dan isti'adzah, maka bisikan tadi akan hilang darinya. Iya, daripada kita pikirkan bisikan-bisikan tadi, lebih baik kita baca Quran, kita pikirkan kalimat-kalimat Allah di situ. Kenapa polanya seperti ini? Apa rahasianya? Kenapa menggunakan pola begini? Kenapa ini fi'il madhi? Kenapa tidak fi'il mudhari seperti temannya? Dan seterusnya. Itu lebih penting dan lebih apa? Mendatangkan ilmu dan iman. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.